Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021. Dan terima kasih waktunya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai produk dari Hans Grohe, yaitu Finish Plus. Seperti biasa, Product of the Week kita akan dibantu oleh seorang arsitek dari sebuah konsultan, dan kali ini kita dibantu oleh Mas Reza Gautama dari Abodai. Halo Mas Reza, selamat siang. Halo Mas Bayu. Siang Mas Reza. Siang juga Mbak Ziza. Seperti biasa, pasti ada proyek yang kita bahas, dan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu produk unggulan dari Hans Grohe. Dan kali ini kita kedatangan perwakilan dari Hans Grohe, ini prinsipalnya, yaitu Bu Vini. Halo Bu Vini, selamat siang. Halo Mas Bayu, Mbak Ziza, halo juga Mas Reza, apa kabar semuanya? Ini adalah satu hutan area desa namanya Black Forest di Jerman Barat. Ya, orang kenalnya Black Forest pasti hubungannya dengan kue-kuean gitu ya, dengan cake-cakean gitu ya. Tapi ternyata bener loh, di sana itu memang bisnisnya atau memang pendapatan masyarakat yang tinggal di sana memang bikin kue, namanya memang Black Forest, dinamain dengan hutan yang ada di sana gitu loh. Nah, ini adalah Hans Grohe, our founder ya. Dia melihat visi misinya, ternyata memang walaupun di tengah hutan ada air yang bisa menginspirasi dia untuk ekspor bisnis dan ekspor membantu sesama di saat itu. Nah, apa yang membedakan dengan Grohe dan Hans Grohe? Jadi sampai dengan hari ini family Hans Grohe itu masih berkecimpung di bisnis kita. Nah, ini paling kanan nih anaknya Hans Grohe yang paling bontot ya, yang paling bungsu. Nah, ini cucu-cucunya. Nah, yang membedakan dengan Grohe itu apa? Ya, ini ceritanya gini. Jadi kakaknya Klaus Grohe ya, atau anaknya Hans Grohe, namanya Fredrik Grohe, itu adalah beli satu perusahaan juga di Jerman. Dia bikin satu produk khusus untuk keran. Karena bapaknya kan fokusnya di shower tuh, gitu. Kerannya belum kuat. Nah, kerannya itu dia punya brand karena memang dia beli kan. Jadi brandnya ada Fredrik Grohe. Nah, seiring perkembangan atau seiring perjalanan gitu, Hans Grohe kan udah mulai sepuh ya, udah mulai tua gitu kan. Manggillah anaknya untuk join kembali dan continue bisnisnya dia. Nah, perusahaannya Fredrik Grohe diapain? Dijual ke pihak ketiga. Sampai dengan hari ini kompetitor buat kami. Kenapa? Karena memang tidak ada family business lagi. Yang paling membingungkan adalah karena masih ada kata-kata Grohe memang gitu. Saya nggak tahu dulu background historinya gimana sampai ada Grohe sampai dengan hari ini. Kenapa harus jual pakai kok Grohe ikutan gitu? Mungkin saya nggak tahu. Cuman yang jelas itu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Walaupun sebenarnya Grohe lahir dari kita. Itu sih. Oke. Thank you banget Mbak penjelasannya. Soalnya owner tuh emang kadang masih bingung nih, Hans Grohe itu apa sih bedanya sama Grohe. Nah, sekarang jadi udah lebih jelas nih, ternyata emang dia dulu salah satu anaknya ya. Tapi betul. Sekarang ini beneran udah nggak ada hubungan antara Hans Grohe dan Grohe. Gitu. Ini adalah beberapa inventif nih ya, yang kita temui di awal yang sampai sekarang banyak di copy paste nih sama kompetitor. Aduh, but it's okay lah, kita yang menemukan copy paste berarti dianggap bahwa punya kualitas dan memang diakui gitu. Jadi kita happy aja gitu kalau di copy paste gitu. Lalu di tahun 2020 karena mengakui bahwa dunia mengakui bahwa Hans Grohe itu memang yang menemukan, jadi kita ya we achieve dan kita mendapatkan sertifikat award di bidang ini gitu. Berbangga hati gitu ya. Tahun 2020 kan start pandemik tuh, orang pada rame semua bilang kolaps lah, bisnis down lah, ini dan itulah. Mungkin kalau misalkan bisa dilihat memang agak sedikit menurun ya di comparing di tahun 2019. Tetapi boleh lihat cerita sedikit di sini ya. Kenapa 2019 dan 2020 beda gitu. Pun and for sales-nya itu ternyata di 2020 itu lebih tinggi gitu. Orang sampai nanya, "Kim, yakin?" Ya ngapain sih kita bohong gitu kan. Tapi kan Indonesia lagi slow, lagi sepi. Iya sih, tapi ini kan income of the world ya. Ternyata setelah kita pada tanya-tanya ke negara lain itu mereka ternyata prepare the stock dulu gitu loh. Kayak hotel-hotel project, apartemen project, mereka order dulu karena ketakutan nanti pada saat mereka udah dealing dengan produk ini
kan tidak mau mengubah konsep gitu ya, jadi beli dulu, terus pada saat ada pandemik atau apa mereka nggak akan kerepotan untuk import atau untuk delivery gitu ceritanya. Jadi ya thanks to God aja lah gitu loh, di tahun 2020 justru kita boleh berbesar hati in term of order atau in term of revenue ya. Nah ini loh pabrik-pabrik kita gitu. Jadi kan kalau Grohe kan ada Thailandnya, ada ASEAN-nya, sorry ya. Nah kalau Hansgrohe dari China, Asianya gitu. Walaupun sebenarnya ini sih background kita nih, ini adalah satu pabrik yang awal banget gitu. Dan ini bisa jadi headquarter kita juga di sana. Terus kenapa harus ada Prancis? Karena ada Amerika ya. Kita sebenarnya beradaptasi dengan demanding negara tersebut gitu loh. Hansgrohe memang coba untuk bukan hanya sekedar berjualan as I said earlier ya, tapi kita benar-benar mementingkan mutu dan juga beradaptasi dengan kebutuhan market. Ini loh aku cerita sedikit. Jadi kan logikanya kalau head shower kan dipasangnya gravitasi ya, ini kan terbalik. Mungkin airnya masih bagus ya, oke lah. Nah itulah impact of teknologi Hansgrohe gitu. Nah ini adalah salah satu desain dari Axor ya, itu juga one of the brand Hansgrohe juga. Jadi karakteristiknya kan kalau orang bilang misalkan kalau fitting atau shower kan ya udahlah apa sih sekedar mandi, sekedar membersihkan diri gitu loh. Ternyata enggak loh gitu loh. Jadi para desainer atau para arsitek tuh memang gak hanya mikir sekedar beli barang doang gitu loh, tapi estetikanya juga diperlukan. Nah Hansgrohe berkolaborasi dengan para desainer ternama untuk bisa diekspor dia punya jasa, dia punya seni dan art itu di Hansgrohe dan Axor. Quality ya tau lah, made in Germany gitu ya kan Jerman memang terkenal engineeringnya. Itu udah termanage ya bahwa quality of Germany itu memang diperhitungkan. Sampai Habibie aja, mantan presiden kita aja memang bersekolah di sana gitu. Jadi ini kita aplikasikan produk made in Germany ini kualitasnya itu ke area shower dan fitting. Nah ini adalah proses yang tadi aku akan angkat. Ini adalah proses di mana PVD yaitu physical vapor disposition pewarnaan gitu. Ini bahan materialnya dari brass nickel ya, tapi finishing foam dulu baru ditembak warna gitu. Apa yang membuat kita spesial ya, jadi kita coba service yang akan kita providing untuk semua customernya Hansgrohe itu as the first class services gitu. Kapan-kapan kalau nggak ada pandemi, nggak tahu sih, mudah-mudahan cepat hilang ya, kita mungkin bisa datang ke Jerman ya, coba di sini bisa tes satu-satu gitu kan produk kita gitu kan, tapi dan khawatir masuk ke ruangan ini kering, keluar juga kering juga, tapi coba mandi bisa. Boleh coba. Jadi hari ini saya ditemani oleh satu teman baik saya dari sisi teknikal namanya Pak Arif. Pak Arif boleh say hi? Halo, Halo Pak Arif. Ya, selamat sore ya, menjelang sore. Saya Arif, teknikal Hansgrohe Indonesia. Ya, jadi kalau yang berkaitan dengan after sales service, jadi customer biasanya bisa kontak ke dealer awalnya. Dealer juga punya tim technical supportnya, mereka juga kompetensi ya. Tapi kalau misalkan tidak cukup puas dengan penjelasan dari pihak dealer, bisa hubungi kami untuk support side-nya. Jadi kami ada dari sisi produk dan dari sisi after sales-nya. Oke. Ini akan kita bawa nih topik hari Mas Bayu, Mas Reza, Mas Diza ya. You can see of colorful ya. Iya. Cantik banget nih Mbak. Iya gitu. Kenapa kita angkat topik ini? Karena ternyata setelah kita interview dengan beberapa arsitek interior, banyak banget tuh mereka tuh di luar di sana tuh maunya warna-warna beda katanya gitu. Dan bicara kualitas gimana nih? Soalnya banyak lokal brand juga yang warna, tapi harga kompetitif gitu kan. Kalau bicara Hansgrohe, berapa nih euro nih? Jangan euro nih gitu. Udah well duluan, iya gitu. Nah, ini sekedar saya gambaran aja bahwa environment di bathroom juga memberikan colorful, memberikan warna ya. Karena katanya orang-orang bilang hidup tanpa berwarna itu tidak bergairah gitu, atau flat aja gitu kan, hanya putih dan hitam, atau misalkan hanya warna yang standar aja. Tapi kalau itu bisa memberikan warna. Nah, akses inilah atau bukan akses, jadi artinya satu metode inilah yang kita aplikasikan ke kamar mandi gitu. Kenapa sih harus ada warna-warna gitu loh. Contoh
Ini adalah karakteristik daripada si kamar mandi. Contoh nih kayak ini. Kenapa harus hitam? Karena disesuaikan dengan estetika aksesorisnya, misalkan estetika dengan hal-hal yang lain gitu. Memang desainnya seperti itu gitu loh. Kebetulan aku punya project juga tuh di Bandung ya, Pullman showernya chrome, tapi kerannya black gitu. Kenapa? Gitu sampai bingung. Bu, kok bisa sih warnanya beda-bedaan gitu ya? Gitu. Terus ternyata mereka bilang, ya karena disesuaikan dengan desainnya. Gitu. Nah ini beberapa finishing yang akan aku share ya. Ini adalah basic chrome, ya, basic warna yang akan kita yang selama ini kita pakai. Nah, sebelum warna dulu black band. Nah, inspirasinya dari Chinese art katanya ya. Jadi kita benar-benar lihat essential color ini memang sangat diminati ternyata gitu. Kadang mobil aja udah jelas warnanya putih sama dia dikasih stiker black matte. Nah itulah. Nih matte black matte nih favorit banget sih Mbak kalau sekarang nih ya. Jadi kayak apalagi rumah-rumah yang kayak modern, kayak sekarang kan lebih ke arahnya mungkin modern. Yes. Kita tuh selalu nyari nih yang punya black matte tuh apa aja nih gitu. Yes, aku ikutan ya kalau ada yang nyari Hans Grohe ya. Gitu, nanti aku share sedikit juga mengenai aksesorisnya. Mungkin dong, masa sih wastafelnya hitam gitu, showernya hitam, terus tempat tisu dan sebagainya hitam nggak sih? Kita juga share loh, ready loh untuk warna. Gitu. Matte white, nah orang inspirasinya nih shiny, ya kan? Tapi kenapa kita pilih black matte and matte white? Memang demanding untuk warna itu sangat tinggi sekali gitu loh. Terus ada black chrome, brush black chrome. Kenapa harus ada ini? Karena kadang ada beberapa request atau customer yang memang menginginkan warna hitam tapi tidak mau matte. Jadi ini agak a bit shiny. Terus polish gold, ini mah identik dengan gorgeous. Ya, orang yang mau yang hebring kelihatan klasiknya tapi mau modern ya ini diangkat warnanya gitu. Ada lagi satu warna nih, brush bronze. Jadi orang udah melihat nih pengen punya warna tapi natural. Itu sih Mas Reza. Oke, saya mau nanya, nah ini kan pilihan warnanya banyak banget nih, ada 4 ya tadi ya, 4 atau 5 itu. Nah, 5 itu kan. 5. Nah, ketersediaan stoknya gimana ya? Soalnya kadang kan yang standar chrome nih, takutnya nanti saya ke dealer, saya mau yang ini dong, yang warna ini tapi seri ini tapi yang matte black gitu. Nah, ketersediaan stoknya gimana nih? Masih banyak atau kita harus inden dulu biasa? Ya, thank you Mas Reza questionnya. Sekali lagi karena kan kebetulan saya prinsipalnya nih, jadi memang kita tidak menjual dan tidak mengkuat harga ke end user. Nah, kita berpartner dengan dealer kami. Ada 2 hal kondisi yang dimana berkaitan dengan stok. Satu, sometimes dealer udah punya stoknya, jadi mereka suka tuh dengan extra overstock. Jadi supaya ada permintaan dari customer, mereka udah ready untuk selling. Kedua, kalau misalkan pabrik udah stok, tinggal kita atur nanti dengan dealer mengenai shipment-nya gitu loh. Nah, berapa lamanya tuh biasanya sih yang bisa menjawab harusnya dealer sih. Tapi saya mewakili di sini karena suka sering jalan bareng dengan mereka, mungkin 5 atau dengan 6 bulan ya mengenai pengadaannya. Kalau sampai benar barang-barangnya di dealer tidak ada stok. Oke. Berarti ya intinya kalau saya mau desain ini selalu bisa ya Mbak ya. Jadi selalu harus bisa Mas. Harus bisa. Yes. Oke. Soalnya matte black ini tuh suka banget sih. Matte black sama yang brush black sih. Kalau gitu. Nah, yes, ini betul. Emang elegan banget sih gitu. Yes, thank you. Ya, itu juga membuat kita jadi lebih semangat nih kadang-kadang ke market karena memang desainer interior gitu ya sama arsitek tuh preferring the colorful yang ini gitu. Jadi udah trend ya kalau orang bilang sudah trending kali ya kalau berbicara warna ya. Nah, aku mau cerita sedikit juga mengenai ada 2 jenis yang kebetulan kita categorize jenis kelas ini. Satu jenis yang seri yang terbaru adalah Metropol ya. Kita providing 5 warna. Jadi kalau boleh dikatakan
dealer kami biasanya sudah menyediakan mau kedua space mereka bisa order ke kita gitu. Jadi artinya tidak perlu customization karena ini sudah menjadi regular produk ya. Nah ini produk range-nya we are very full range dari mulai yang ketinggian 10 cm sampai dengan yang plain hole sampai dengan yang warm mode kita juga available in this color. Terus kan nggak mungkin cuma keran dong, mixernya gimana gitu ya. Betul. Nah kita juga nyambung sama mixernya juga gitu, buzz spoutnya juga. Jadi jenis Metropole ini full range. Nah kalau misalkan ada satu customer pas dapat quote dari kami ternyata harganya kok harganya agak tinggi ya gitu. Tapi saya pengen warna. Nah ini di bawahnya yang tadi harganya. Oke. Jadi desain ini salah satu series namanya Talis E juga bisa providing 5 colors. Ini produk full range-nya juga bisa providing 5 colors. Nah ini untuk mixernya dan bud mixer ya. Terus showernya gimana? Ya aku tambahin. Gitu. Gak mungkin dong mixernya warna ternyata showernya nggak warna ya kan? Nah belang-belang banan. Bisa tambahin ya ember. Betul. Nah kalau misalnya ada satu project atau satu customer yang memang menginginkan ada overhead shower dan hand shower tapi dia tidak mau yang conceal atau yang tanam, ada yang model gini Mas Reza, shower pipe. Nah ini juga mudah banget dan banget install aja ya, sistemnya ini expose dan bisa providing lebih warna. Oke, ini lengkap banget ya Mbak ya berarti. Yes. Gitu. Memang kita coba berinovasi lah supaya nggak hanya itu aja produk itu gitu. One stop solution. Nah ini adalah kebetulan area kitchen mixernya kita providing di 2 warna ini. Jadi kalau misalkan ada konsep yang suka matte black semua, mau nyampe dapur pun oke kerannya kita available gitu. Ya terus aksesorisnya juga nggak lucu dong. Misalkan kerannya warnanya hitam. Wastafelnya misalkan semi reses gitu ya, kayak yang di gambar aku nih, yang di belakang aku ini, gitu kan, atau top counter, mas saya pitrapnya warnanya chrome gitu loh, kita providing juga. So aksesoris juga support, ya. Oke. Itu Mas. Ini berarti sampai towel bar, terus kalau misalnya ada tissue holder, terus kayak untuk tempat cuci tangan gitu, semua ada ya nih Mbak warna-warnanya. Oke, kalau bicara towel bar, mungkin aku bisa akses sedikit ini nih, gitu loh. Biar misalkan teman-teman juga punya inspirasi nih gitu kan. Jadi supaya apa ya? Supaya ya itu kembali lagi kepada desain ya atau request customer sendiri. Nah, kalau untuk wall stories ini aksesoris di mana yang sekarang semuanya serba minimalis ya nggak? Kamar mandi itu kecuali master loh ya, kita bicara non master lah ya. Kamar mandi itu serba minimalis atau mungkin kita sedang pegang satu proyek apartemen atau rumah tinggal yang boleh dikatakan ini kan udah umum ya, semua pengennya yang minimalis. Orang-orang milenial itu diminta untuk beli rumah. Aduh, saya mau pasang sampo, mau naruh rak sabun, ribet banget, kamar mandi sepi, tapi pengen apa matching gitu loh. Iya, nah ini bisa, gitu. Ya. Nah ini bisa boleh dialokasikan. Contohnya seperti ini. Oke. Gitu, bisa sering ngeliat di IKEA kali ya. Iya, sering sih itu lumayan. Iya, benar-benar. Atau mungkin di S1wear gitu ya. Gitu. Nah, ini apa namanya? Kita provide juga brandnya Hansgrohe. Gitu. Ya, sekali lagi ini kualitasnya Hansgrohe dan benar-benar ini gampang banget dipasangnya, cuma ditempelin lem aja kita nanti bisa cukup kuat ya. Ini kurang lebih ini adalah basicnya wall barnya yang buat kita taruh. Nah ini misalkan storage basketnya untuk tempat sabun, shampoo dan sebagainya gitu loh. Nah seperti inilah gambarannya, tinggal klik doang. Simpel banget, karena ini dari hard plastik. Bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan ya. Jadi misalnya saya lagi butuh tempat sabun atau misalnya tempat gantungan baju, berarti itu bisa dipakai manapun dengan fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Yes, betul. Ya itu kembali lagi tergantung ya. Nanti aku bikin share aja mengenai video. Jadi
karena konsepnya tuh apa ya? Kita mau bikin seminimalis mungkin, tapi tetap punya estetikanya. Gitu. Jadi kalau tadi kita kenakan warna gitu, jangan khawatir, kita juga punya aksesoris yang suitable dengan warna tersebut. Bisa ditaruh depan ini ya, samping toilet juga nih. Bisa Bisa sambil banget, main bisa HP banget. atau taruh majalah kayak gitu, bisa taruh sampingnya. Buat holder handphone ya. Holder, Ya, iya. betul. Buat phone holder. Betul. Nah ini produk range-nya, aku boleh cerita sedikit ya. Ini yang black matte, ini yang white matte. Kebetulan aku info ini hanya untuk 2 warna dulu ya aksesorisnya. Tapi yang 3 warna yang lain itu kebetulan harus dari material yang lain, dari brass dan dari steel. Nah, ini dari plastik yang kita memang sedikit expose karena ini masih produk baru, masih fresh from the oven ceritanya. Jadi aku share di momen ini. Nah ini adalah produk range-nya ya. Ada towel hook gitu loh. Ini ada cover storage ya. Tadi bilang Mas Reza buat tempat HP misalkan. Ini ada people holdernya, sampai toilet brushnya juga kita provide gitu. Kan pengen dong semuanya same color. Lucu biar matching semua sama Iya, benar. Pokoknya match. Betul. Nah, terus ada program produk bundle juga sih. Tadi kan Mas Reza bilang, aku bisa ganti-ganti, boleh banget. Tapi kita juga punya program produk bundle gitu loh di katalog kita. Oke, jadi tinggal bisa beli 1 set nih gitu ya kita. Ya, betul. Ya, pokoknya kalau kita pengen mengubah sesuatu itu supaya lebih terkonsep dan memang minimalis ya, kita punya di sini. Gitu Mas Reza. Oke. Ini menarik banget sih, soalnya kadang-kadang ya itu kita custom interior lagi, maksudnya kayak small pieces gini kan kadang-kadang custom tapi harus trial error, ini cocok apa enggak buat tempat sabunnya segala macam. Kalau tersedia kayak gini sih maksudnya bagi saya sendiri ini cukup memudahkan sih, jadi kayak ini kan pasti udah one stop solution one stop solution gitu, udah tinggal beli, udah tinggal pakai gitu, dibanding saya beli ke tempat-tempat yang lain gitu kan, itu kadang-kadang suka nggak double pas job nih. Udah bersatu titik suruh pergi ke tempat lain kan double job ya gitu. Jadi satu kamar mandi lagi ya. Ya betul, satu kamar mandi jadi beda brand gitu sayangnya. Ya. Oke. Ya itu yang perlu kita ketahui kepada market sih, supaya teman-teman juga tahu bahwa Hansgrohe juga sangat universal sekarang. Jadi kita mencoba beradaptasi dengan kebutuhan atau demanding secara sisi desain maupun misalkan kualitas gitu. Karena memang kita nggak mau ketinggalan dari kompetitor. Saya akan coba sedikit share mengenai video Finish Plus ini supaya teridentik dengan apa sih konsepnya. Boleh banget, Mbak. Boleh, silakan Mbak Vini. We create who we are, morning and night. We are one of a kind. We are all of you. As mothers, brothers, partners in crime, reinventing ourselves again and again. Celebrating our proudest features, hitting our highest notes, or embracing our perfect imperfections. Living in these moments, whether of rare calm or loving chaos, where every finishing touch is powerful because it's yours. Giving life to a space where life happens. In a space as individual as you are. Go on, create as you are with Finish Plus. Yes, jadi itu gambarannya, ceritanya go on, create what you are with Finish Plus. Jadi artinya memang konsepnya kita memberikan satu ide gitu kan, dengan beberapa pilihan warna, terserah kita mau pilih warna apa yang sesuai dengan kata hati kita gitu kan.
apa-apa sekarang sesuai dengan kata hati ya harusnya. Iya, jadi desainnya ini bisa personal banget ya. Kita sukanya warna hitam atau gold gitu. Itu benar-benar semua bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Gitu. Betul. Bu Vini, saya mau tanya, Mas Reza, saya coba mau ada tanya satu lagi, Mas. Iya. Untuk persediaan Finish Plus-nya ini ada di Jakarta saja kah atau memang sudah ada di semua daerah nih Bu Vini? Karena kebetulan kan partisipan kita juga banyak dari daerah dari luar kota Jakarta. Seperti itu. Oh ya, gitu ya. Kira-kira expect-nya kemana aja nih Mbak Ziza? Non Jawa di ya daerah pasti ya. Sumatera atau Bali. Bali nih yang paling sering. Ya. Atau sekarang Bajo nih lagi booming banget. Bajo udah mulai. Yes. Pariwisatanya. Ya, mungkin kalau misalkan ingin tahu di mana saja, katalog Pro kan listnya ada tuh, showroomnya di mana aja gitu kan. Cuman memang kita saat ini masih concern di daerah Jawa Bali gitu loh. Masih berharap untuk bisa ekspor ke Sumatera atau ke Labuan Bajo atau ke Sulawesi gitu loh. Lagi bicara dengan dealer kita coba untuk ekspansi. Tapi so far saya dan Pak Arief standing di Jakarta, recovering 23 provinsi se-Indonesia. Any request, just let us know gitu loh. Bisa kontak kami, nanti kalau berkaitan dengan pengadaan produk dan sebagainya, biasa kita deliver gitu loh. Ada kita juga punya satu project di Batam, padahal Batam deket sama Singapura ya gitu. Tapi harus kontak ke sini karena ya you know lah, Batam masih Indonesia gitu kan ya. Kita kirim sampelnya ke sana. Ya, kita kirim sampelnya ke sana, mereka review, mereka lihat, dan kadang-kadang kita juga bisa kok undang mereka ke showroom dealer kita kalau memang diperlukan untuk datang ke Jakarta atau ke daerah yang terdekat gitu Mbak. Oke, terima kasih. Berarti jangan khawatir ya, walaupun proyeknya di mana juga masih bisa ya, langsung telepon Mbak Vini aja. Iya. Baik. Ya, silakan boleh dilanjutkan Mas Reza. Saya mau nanya nih Mbak, kan tadi kita udah lihat nih warna-warnanya ada yang matte black, ada yang bronze kayak gitu. Nah, setahu saya nih kalau untuk biasa nih warna-warna matte black gitu tuh agak gampang scratch nih Mbak. Takutnya nanti maksudnya saya sebagai arsitek, saya udah spekin, begitu beli cantik, di foto masih cantik nih. Tapi begitu klien pakai setahun, 2 tahun gitu, nah si matte black ini bakal scratch nggak? Nah yang saya lebih takutin nih, kalau udah scratch, warna asli chrome-nya kelihatan nggak ya? Gitu. Oke. Jadi kayak kekelotok gitu si scratch matte black-nya. Oke. Sebelum aku yang menjawab, boleh aku minta bantuan Pak Arief untuk bisa explain karena beliau yang handle after sales soal ini. Pak Arief bisa dibantu? Sekarang pertanyaannya kan scratch ya. Iya. Scratch itu memang bumbunya itu kalau dulu memang tidak ada cairan atau cleaning yang bisa untuk rectify kalau misalkan sudah luka ya. Tapi kalau misalkan ditanya maintenance-nya untuk produk chrome atau produk warna, kita tetap sama, pemakaiannya memang untuk cleaningnya itu yang khusus untuk mixer. Yang kedua adalah yang kita bisa rekomend adalah yang memang kontennya itu ada dari lemon. Jadi kalau misalkan mau lemon langsung, misalkan buah lemon nih, lemon kita belah lalu kita peres ke air panas, langsung kita aplikasikan memakai microfiber cloth itu juga bisa. Atau memang mau pakai yang cairan pembersih yang sudah instan, yang memang beli mungkin di S Hardware atau memang di supermarket, asalkan memang itu kontennya basicnya dari lemon dan memang keterangannya dikhususkan untuk keran ya, bukan dijabarkan untuk bisa diaplikasikan di keramik dan lain-lainnya, spesial untuk keran, itu memang bisa untuk pemakaian. Jadi kalau untuk udah scratch, surface-nya itu tidak bisa diapa-apakan. Seperti itu Pak Riza. Berarti untuk kayak misalnya untuk membersihkan kan kadang-kadang suka bercak-bercak air. Nih air di Jakarta, maksudnya khususnya mungkin di Indonesia kayak gitu-gitu ada kandungan besi atau mangannya, jadi si fitting-fittingnya tuh seringnya bakal bercak-bercak, itu bisa hilang juga dari pakai cairan lemon itu. Bisa Pak, dengan sistemnya maintenance ya. Kalau misalkan memang itu seperti chemical ya, kita bicara chemical, misalkan dia pakai, ada beberapa kasus
customer pakai cairan Prostek yang dimana pada saat kotor itu terlihat bersih, sebenarnya itu bukan bersih Pak, sebenarnya itu mengangkut lapisan krom. Jadi yang aman itu memang cairan yang memang basically-nya ada citrus atau lemon seperti itu. Oke, jadi mungkin tinggal disemprotin aja terus kita lap, itu harusnya udah bersih lagi ya? Aplikasinya juga sebenarnya ada beberapa botol itu yang modelnya spray Pak. Sebenarnya kalau dari kita tidak terlalu merekomendasikan aplikasi pembersihan itu langsung di-spray ke body pen. Itu harus ke demplok dulu atau misalkan ke wadah. Dari wadah baru kita aplikasikan lewat kain ke keran. Kenapa kita tidak merekomendasikan? Alasannya pada saat itu spray, cairan tersebut yang tidak diharapkan bisa masuk ke dalam kita punya jantung, kita sebutnya itu cartridge. Cartridge itu buat on off keran. Nah kalau misalkan cairan yang tidak diharapkan itu masuk ke dalam keran, pertama adalah kita khawatirkan dia akan stuck atau dia handle-nya itu mungkin akan keras atau handle itu akan menjadi wobbling ya, atau mungkin bisa aja terjadi kebocoran seperti itu. Itu dampak-dampak ke depannya. Seperti itu Pak Reza. Oke. Ya, sebenarnya boleh aku tambahin sedikit karena proses pewarnaan tadi kan ada 5 ada PVD yang tadi aku terangkan. Nah, terus ada 5 warna ya yang tadi aku sampaikan. Ada proses black, ada proses powder coating, ada proses PVD atau physical vapor deposition. Nah, kalau powder coating itu yang matte black sama white matte. Tapi kalau yang gold atau black custom adalah proses PVD tadi yang kita masukin ke aliran listrik ditembak warna. Nah, kalau bicara space, asalkan tidak ada sesuatu yang tajam ujungnya jatuh ke keran kita, gitu kan, itu pasti tidak akan terkelopes, gitu. Logis sih, kalau di katakan misalkan di wastafel gitu kan, kan biasanya wastafel selain cuci tangan buat mencukur ya, gitu. Misalkan nih, atau menggunting lah gitu ya, orang iseng gunting poni gitu, gitu kan, ujung gunting itu jatuh prek gitu kan. Saya rasa ya. Semua brand gitu ya, ataupun semua keran yang tanpa warna pun pasti akan terkelupas karena dia otomatis merusak gitu. Jangankan itu panci juga suka merusak Mas, gitu kan. Nah itu sesuatu yang kita avoiding yang dangerous. Tapi kalau misalkan karena karakteristik air, kan air di Indonesia ini kurang jernih lah ya, boleh dikatakan masih berkarat gitu ya. Ya tadi seperti Pak Arif cerita. Solusi yang pertama adalah bisa pakai lemon dulu. Nah, itu lemon itu solusi yang paling sangat-sangat naturalis lah. Kalau lemon dibersihkan, diam dulu sebentar, nanti dikasih air, dilap lagi. Bersih. Kebetulan kami juga ada satu proyek yang sudah menggunakan produk Finish Plus, udah 1 tahun gitu. Jadi saya juga suka keep maintenance kan dengan customer nanya gimana. Oke kok gitu, cuman memang karena hotel kali ya, jadi rajin dibersihin ya, rajin dilap ya. Yang males tuh bisa rumah tinggal ya. Wah, kalau rumah tinggal males sih. Tergantung yang punya rumah itu. Ya, betul. Ya, prinsipnya apapun lah itu kalau kita sering bersihkan pasti lebih long life atau gitu. Long lasting. Ini as enhanced grow hair general aja ya. Kan shower atau fittingnya kayak gitu-gitu kan pasti butuh tekanan air yang berbeda nih. Kira-kira gimana? Maksudnya dia bisa pakai tekanan air standar kah? Atau misalnya butuh tekanan air yang berbeda nih untuk fitting faucet sama showernya gitu. Oke, aku minta bantuan Pak Arif ya untuk expand secara technical side ya, Pak. Boleh dibantu Pak? Ya, terima kasih Pak Reza pertanyaannya. Jadi untuk keran kita sendiri maupun hand shower dan overhead shower, kita merekomendasikan tekanan I-nya itu 3 bar. Tapi 3 barnya itu dynamic Pak, bukan static. Ya, mungkin untuk yang bagian ME mengertilah apa bedanya dynamic dan static. Static itu mungkin tekanan memang dalam kondisi off atau valve-nya dalam keadaan tidak berjalan, jadi tekanan di pressure di pipa itu jadi statis. Tapi kita berbicaranya dynamic. Minimum itu kita rekomend 3 bar. Nah, kalau misalkan ditanya 3 bar sampai berapa? Kita bisa sampai dengan 5 sampai 6 bar.
Nah, kalau misalkan memang ada pertanyaan lagi, misalkan ya, customer-nya mau pakai di high-rise building seperti apartemen atau hotel, memang tekanannya mungkin ya dalam kondisi kejut atau kondisi error ada tekanan yang sampai ekstrim. Nah, untuk produk kita sendiri bisa sampai hold sampai 10 bar. Jadi kalau misalkan 10 bar tiba-tiba suddenly error, punya control valve-nya sampai 10 bar, jangan khawatir, produk kita masih bisa bertahan. Jadi sangat safety sekali untuk high-rise building, seperti itu Pak Reza. Oke. Jadi baiknya emang kalau misalnya untuk apartemen atau hotel dengan ketinggian tertentu, berarti minimal harus ada pompa tekan lagi yang menyesuaikan dengan fitting Hansgrohe ya? Betul. Pengalaman saya sih memang kalau apartemen atau project biasanya setiap 3 atau 4 lantai dia ada kontrol pompa lagi. Jadi memang tiap lantai pastinya mungkin ada perbedaan setengah bar atau 1 bar. Tapi untuk spek kita, saya bisa pastikan rekomendasinya itu 3 bar. Untuk rekomendasi pemakaian hariannya bisa sampai 6 bar. Tapi kalau untuk error atau sampai tekanan kejutnya itu bisa sampai 10 bar aja masih tidak ada masalah, seperti itu Pak. Oke. Nah ini terkait, kebetulan nih sekarang kan isu green building lagi lumayan kenceng nih. Bahkan kayak untuk kontraktor sekelas BUMN atau juga misalnya dari Kementerian UPR sendiri kan mengharuskan kita sertifikasi green building nih terkait dengan konsumsi air segala macam. Nah, untuk Hansgrohe ini apakah udah memenuhi ya untuk sertifikasi dari mungkin GBCI atau misalnya ada standar yang bisa jadi acuan lagi gitu, standar green building yang lain? Oke, terima kasih Mas ya tanya. Oke, bicara gini memang ini udah satu top hangat ya dari masa saya rasa ya. Jadi apalagi berkaitan dengan air karena itu adalah sumber daya kehidupan yang sangat luar biasa. Nah, Hansgrohe kami di sini sebagai rep office. Tapi kita juga mengacu ke produk-produk yang sangat universal. Salah satu contohnya adalah produk yang tadi saya sudah share ya, yang tadi colorful itu ada produk yang go green-nya. Jadi kita punya 3 standar informasi floret. Satu produk yang floret standar, ya, artinya floret standar itu yang memang biasa, yang memang standarnya seperti airnya harus keluar. Tapi kedua lagi adalah yang eco, ya. Eco itu adalah yang di bawah standar, contoh misalkan harusnya 13 liter per menit jadi 9 liter per menit. Tapi kita juga punya kategori standar yang WELS, yang punya sertifikasi dari, kita ambil dan adapt dari produk-produk yang kita jual di Singapura. Gitu loh. Nah itu ada yang 1 tick, 2 tick, 3 ticks, itu tergantung kebutuhan si market. Kalau semakin dia irit-irit banget sampai mau apply green building ya berarti yang 1 tick gitu ya. Tapi kalau dia masih pengen punya yang standar aja, tapi eco kita juga punya yang version eco-nya. Jadi no worries kalau ada customer yang memang request produknya Hansgrohe yang eligible untuk pengajuan green building, kita provide produk-produk yang eco-smart version. Oke, betul. Iya. Sip. Nah, untuk gambar-gambarnya sendiri nih Mbak, ini kan saya sebagai arsitek perlu nih untuk gambar kerjanya biar saya bisa masukin langsung ke gambar CAD-nya atau misal sekarang kan lagi pakai BIM nih. Untuk Hansgrohe udah tersedia belum ya untuk gambar BIM? Oke. Prinsip sih kami sudah nebeng di katalog Pro nih, udah ikutan nih, gitu kan. Pokoknya pakai flag Mas Bayu, gitu kan. Jadi karena dengan bantuan katalog Pro juga kita bisa engage dengan beberapa arsitek interior designer yang untuk database kita, ya. Tapi kita paham lah, karena kan katalog Pro juga punya standar bahwa portfolio produk-produk harus apa aja. Selain specification sama gambar kan, kadang-kadang arsitek juga butuh data BIM. Nah kemudian atau data CAD. Nah jadi mudah-mudahan kemudian hari kita bisa gabung ya Mas Bayu ya Mbak Ziza ya. Jadi so far bisa cek dulu di katalog Pro. Tapi kalau misalkan ada butuh banget data BIM dan CAD ya, aku share sedikit di sini mengenai websitenya. Ya, mungkin boleh sambil di-share juga Mbak Vindi kalau ingin teman-teman atau Bapak Ibu ingin mendapatkan gambar BIM-nya terutama gitu ya, untuk produk Hansgrohe itu bisa dicari di mana Mbak Vindi? Ya. Ini website kita prohansgrohe.com ya. Nah, salah satunya misalkan contohnya adalah ini gitu ya.
dia pengen tahu data BIM atau CAD-nya, tinggal download ini. Oke. Oke, udah lengkap banget ya. Ya, Ada planning data 2D, 3D, ada BIM juga, mau yang mana, mau yang Revit, ya atau AutoCAD. Jadi ya we are providing so many things that architect interior designer to do. Gitu. Jadi wah, ini butuh banget sih. Iya. Contoh misalkan ini mau ini gitu spek, tapi untuk butuh digambar ya ini tinggal download aja, ya tinggal download aja. Terus misalkan ada technical information-nya, aduh kontak Vini sibuk, kontak Pak Arif misalkan sedang meeting gitu kan, ingin buru-buru pengen tahu technical support-nya, tinggal yang technical drawing kita ada yang scale drawing, flow chart-nya misalkan berapa liter per menit. Ya. Terus instruction-nya misalkan ya tadi cleaning recommendation misalkan ya, terus assembly instruction mixernya seperti apa, kita juga ada infonya di sini. Nah kan ini kan Metropol Range ya, Hans Grohe misalkan yang satu rumpun gitu. Satu RT apa aja sih dengan Metropol ya ini. Gitu ya. Jadi banyak banget gitu informasinya. Jadi di prohansgrohe.com ini udah cukup lengkap ya. Ya, betul. Pertanyaan pertama di sini dengan Pak Mulyadi, beliau bertanya, kalau harga kompetitif, cukup menjanjikan untuk para desainer dan juga user. Pertanyaan saya, apakah unit tersebut ready stock atau inden ketika saya cek tipenya dan modelnya di dalam katalog Pro? Ya. Wah, sudah menggunakan juga nih Pak Mulyadi. Thank you Pak atas question-nya. Emang sering saya dapat pertanyaan ini karena terkait dengan produk import. Pasti yang ditanya-tanya stoknya di mana nih, aksesnya di mana nih. Gitu. Jadi udah aware duluan gitu. Terus belinya di mana aja gitu. Nah, itu semuanya ada di informasi beli di mana aja ada di katalog Pro. Nah, kalau bicara masalah ketersediaan stok, mungkin bisa tanyakan ke dealer kami ya. Misalkan salah satunya adalah Wisma Sati, bisa telepon mereka, ada nggak produk ini gitu ya. Kalau mereka ada stok bisa langsung diorder, tapi kalau tidak ada stok nanti bisa order ke kita. Tadi aku bilang kita punya standarisasi sih yang bisa menjawab sebenarnya dealer. Cuman biasanya mereka kalau quote sesuatu ke customer itu antara 5 sampai dengan 6 bulan. Kadang klien emang gitu, misalnya kita kasih desain kapan nih, approval-nya tuh lama gitu loh. Dan itu kadang-kadang buru-buru gitu, kayak misalnya 2 minggu lagi mau pasang baru di order, kayak gitu-gitu ya. Misalnya saya nggak bisa kontrol. Iya. Kalau conceal part ya kan kayak yang di belakang saya mungkin bisa ngelihat ini kan pasti ada sesuatu yang tanam di dalam kan. Ya. Ya kita biasanya sih suka advice dealer kita supaya order dulu conceal partnya lebih banyak kan dibanding kelas. Kenapa? Karena kan kalau itu sesuatu yang tanam di dalam dulu ya sebelum ditutup marmer atau ditutup granit atau apapun lah itu. Harusnya sih dealer punya stok untuk concealnya. Nah kalau bicara finishing ya tinggal bicara nanti sama dealernya, boleh no worries kontak saya aja dan kontak Pak Arif bisa delegasi dengan dia. Dan berikutnya pertanyaan dari Bu Gaby, beliau bertanya Bu Vini mengenai maintenance dari masing-masing surface antara yang chrome sama yang matte, apakah ada bedanya? Karena beliau naksir yang matte tapi takut ribet bersihin ya, apalagi pas ART mudik nih. Prinsipnya sih sama. Semua benda termasuk keran mau warna apapun dari mulai chrome atau misalkan black matte atau white matte itu mudah gitu ya. Jadi setelah penggunaan sih kita suggest tinggal lap aja sih gitu, tinggal lap aja pakai kanebo atau misalkan lap kering gitu ya, supaya si apa namanya bercak-bercak airnya itu tidak menempel di finishing kerannya. Saya mau berikan satu ilustrasi ya gitu. Kan ini produknya dari Eropa. Kalau bicara dari Eropa, kalau boleh dilihat, dan aku cerita sedikit ya, di Eropa itu minumnya langsung dari tapnya loh, dari kerannya. Saya kalau lagi tugas di sana masih mending. Iya benar gitu, dari tapnya gitu. Karena tuh begitu gitu kan, karena airnya food grade, artinya kualitas airnya itu juga bisa menjamin sterilisasi dan tidak ada bakteri atau bahan kimia yang akan masuk ke tubuh kita gitu. Nah, kenapa kita coba sering ditanyakan di sini gitu? Karena kadang kita
prestasi di Eropa. Artinya masih berkurang untuk bisa steril atau bersih gitu. Dan juga bukan hanya kena air loh sebenarnya faktor bercak itu. Jadi contoh nih kita cuci tangan gitu, atau kita bersampo, mandi. Itu kan air mengalir tuh bukan karena air doang kan, bekas sampo sama bekas cuci tangan aja pasti benar-benar. Iya benar Mbak. Iya. Jadi kadang-kadang nggak hanya faktor air loh. Kabelnya ya, sisa-sisanya ya. Itu masih nempel di situ ya maklum lah, apapun lah pasti, apalagi kalau sampo dan itu kan ada kombinasi dengan bahan kimia ya. Itu sih, makanya kenapa harus kita saja sering dielap. Iya, emang paling benar, paling rajin kalau mau cantik terus ya dielap terus, harus mandi, bersih tangan harus dielap. Dan selanjutnya pertanyaan dari Pak Dadan Mulyana. Beliau bertanya, Vini Plus di sini hanya untuk kombinasi warna banyaknya saja kah? Atau ada kelebihan lainnya Bu dari segi kualitas material pewarnaannya? Oke, kalau tadi nyimak presentasiku di awal banget, ada proses di mana basic material sama ada yang agak gelap-gelap tuh yang warna-warna listrik aku share sedikit deh. Ya, kelihatan. Mungkin sebelah kiri ini, sebentar aku perbesar aja deh. Yang tadi ada listriknya itu ya Mbak? Ya, betul. Ini adalah proses di mana pewarnaan. Tapi kalau yang black matte sama white matte itu powder coating ya, disemprot bubuk ya. Nah, kalau ini adalah aliran listrik yang memang menyemprotkan warna kepada si keran itu sendiri atau shower itu sendiri, yang tadinya warnanya chrome gitu. Jadi boleh dikatakan kita punya kualitas ini benar-benar kualitas made in Germany gitu loh Mbak. Kita utamakan teknologinya itu memang teknologi yang engineering by Germany. Jadi kami upayakan harusnya sih tidak ada masalah kemudian hari mengenai maintenance atau kualitas finishnya. Dan berikutnya kita masuk ke pertanyaan dari Pak Ade Perdana. Nah, beliau bertanya, Bu Vini, selama era pandemik ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, kendala utama untuk produk impor saat ini adalah transportasinya, Bu. Untuk kapasitas proyek, berapa lama ya Bu untuk penyediaannya, dan paling cepat dan paling lamanya? Serta bagaimana sistem pembayarannya untuk proyek, Bu? Silakan. Wah, ini udah nanya proyek nih. Udah proyek bentar lagi. Aduh, thank you Pak. Ya, jadi kalau bicara masalah lead time, ya jadi kami sendiri dari sisi factory sebenarnya punya standarisasi atau punya SOP lead time production gitu. Kalau produk-produk yang chrome biasanya kita punya waktu pekerjaannya 1 bulan, tapi kalau produk-produk yang warna 3 bulan, karena itu tadi kita butuh ketelitian gitu, butuh supaya nanti pada saat Bapak dan Ibu pakai itu jangan sampai komplain. Nah, itu Hansgrohe. Nah, tapi itu baru sampai pabrik kita di Jerman. Nah, dari Jerman ke Jakartanya itu ada kontribusi dari dealer dan shipment-nya gitu. Kalau project biasanya kita sangat flexibility gitu. Kalau memang itu produknya butuh diperlukan, kita suka dari sisi pabrik saya suka minta tolong bagian produksi diutamakan supaya percepatan gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang butuh banget, saya suka koordinasi dengan dealer, ya udah pakai air freight gitu atau pakai kurir transportasinya. Gitu loh, di luar pakai shipper karena kan keran kecil-kecil ya, shower kecil-kecil, nggak kayak wastafel atau betap yang susah banget kalau pakai air freight, kasihan lah ya gitu, karena ada costly di situ gitu. Tapi kalau keran-keran biasanya dealer happy kok to help, jadi mereka pun kalau menurut mereka memang bisa untuk assist project pakai shipper, pakai air freight atau pakai kurir, kenapa enggak? So flexible, don't worry, kita pasti assist sampai Bapak puas. Jadi perkiraan berapa lama tuh Bu Vini tadi ya seperti Bu Vini sampaikan seperti 6 bulan gitu ya Bu ya? Oh itu pakai C biasanya, ya biasanya sih pakai C ya. Kalau pakai air freight mah lebih cepet ya, mingguan hitungannya ya. Kalau misalkan kita stoknya ada ya. Tapi kalau misalnya iya, kembali lagi ke dari segi kebutuhannya juga ya Bu Vini. Ya betul. Ada juga kita udah siap, udah ready, mandek di custom. Jadi itu ada unpredictable things gitu loh. Cuman ya kembali lagi dealer kami sudah cukup expert di sisi import. Jadi kami kalau ada apa-apa mereka tahu kok how to do. So far sih no issue.
Nah, kalau untuk produk spare part after sales-nya biasanya dealer itu beli atau maksudnya ordernya masih stoknya masih ada di mereka. Jadi kalau ada produk-produk after sales atau spare part gampang gitu. Tapi Pak Arif kan ada di sini gitu. Bisa kontak Pak Arif juga kalau bicara after sales atau spare part itu. Mungkin kita bicara spare part, Pak Arif bisa share kali, kan produk kita kelihatan mahal nih. Nah, bisa dicek mungkin kalau untuk spare part gimana cara cari informasinya, Pak Arif boleh dibantu. Aku share boleh. Oh, maksudnya ininya ya, website. Yes, betul. Sebentar. Jadi maksudnya kadang kan orang suka bilang, Hans Grohe ya, harganya 10 juta gitu. Padahal saya beli 1 juta gitu. Sampai segini mahal gitu. Dan khawatir sudah ada gambarnya Pak. Dan jangan khawatir kalau harga 10 juta itu harus ganti semua satu set. Nah, ini Pak Arif bisa. Oke. Jadi terima kasih atas waktunya. Tadi kan Bu Vini sudah menjelaskan bahwa kita ada website pro.hansgrohe.com, which is itu spesifikasinya udah didedikasikan untuk para arsitek dan kontraktor. Lalu kita juga punya website yang spesialisasi untuk after sales service, di mana itu namanya spares.hansgrohe.com. Ini fungsinya adalah untuk mungkin kalau misalkan project dia buat engineering, untuk technical atau tukang-tukang yang memang untuk bagian retail. Nah, kita punya website spares.hansgrohe.com. Memang kita menyadari produk kita itu kan banyak pecahannya Pak ya. Jadi kita juga bisa provide spare part. Jadi kalau misalkan Bapak ada kebutuhan cartridge atau misalkan kerannya tuh bocor. Nah, keran bocor kan kita nggak perlu ganti satu set keran. Jadi kita cukup buat ganti cartridge-nya aja atau valve-nya aja. Kita tersedia untuk pecahan ini. Nah, misalkan selangnya bocor. Nah, kita juga ada partikel pecahan selangnya. Jadi caranya adalah tinggal key in aja spares.hansgrohe.com. Lalu nanti tinggal key in artikel number yang Bapak beli ya. Contoh misalkan seperti ini artikel numbernya. Lalu tinggal klik, lalu nanti keluar, nanti ada pecahannya seperti ini. Bahkan untuk seal-nya aja atau karet yang hitam itu, kita juga ada artikel number-nya. Jadi jadi ini seperti kondisi yang memang sangat simpel tapi sangat membantu sekali. Misalkan kondisinya di project. Di project kan ada beberapa mungkin yang datang 10, pas keluar dari warehouse jadi 8 atau 7, jadi hilang kan seperti itu. Banyak tuh kayak gitu kan, entah kuningan yang hilang lah, entah bautnya yang hilang. Nah seperti itu. Kalau misalkan ganti satu set kan pasti kan makan kos banyak sekali. Makanya dari Hansgrohe kita provide. Jadi kalau misalkan bautnya hilang, kita juga ada artikel number-nya seperti itu. Jadi sangat membantu sekali untuk Bapak dan Ibu yang memang untuk spesifikasi untuk di project, karena artikel number untuk spare part-nya sangat-sangat lengkap dan sangat-sangat detail sekali. Seperti itu Bu Vini dan Bapak Ibu. Untuk spare part-nya sendiri bisa beli di mana ya Pak ya kalau ini? Oke, untuk spare part tersendiri balik lagi kita punya dealer atau distributor, mereka juga saat ini saya percaya mereka banyak spare part yang ready seperti Wisma Sati. Bahkan di Wisma Sati sendiri dia punya di showroomnya itu dia punya seperti lemari mock-up untuk tunjuk ketersediaan spare part mereka gitu. Jadi ya sangat lengkap. Jadi pembelian untuk spare part juga baik ke dealer dan distributor kita. Di sini kita sudah bergabung berbagai macam varian brand-brand material building dari kategori arsitek, interior, sipil dengan MEP. Nah di sini kalau ingin kita mendapatkan atau ingin masuk ke dalam halaman produk atau brand material yang ingin kita butuhkan, kita tinggal klik kategorinya, pekerjaan arsitek interior misalnya, terus kita bisa cari di sini subkategorinya, contoh misalnya sanitary di sini. Dan pada saat kita masuk ke sub kategori sanitary, di sini akan keluar brand-brand yang berhubungan dengan kategori sanitary. Nah, kita bisa pilih nih kategori apa, brand apa yang kita inginkan. Misalnya kita bisa masuk ke dalam halamannya Hansgrohe. Nah, di sini halaman Hansgrohe ini adalah halaman yang langsung direct di maintain oleh principal, jadi bukan dari distributor, jadi dari principalnya langsung.
Nah, di setiap halaman brand seperti Hansgrohe ini kita bisa mengetahui Hansgrohe itu dari mana sih, kantornya di mana, atau distributornya siapa gitu. Nah, di sini cukup lengkap informasinya, dan yang terpenting adalah PIC dari brand tersebut. Seperti di sini Hansgrohe sudah ada Ibu Vini, jadi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa langsung mengkontak Bu Vini langsung. Di sini langsung direct number-nya Bu Vini, jadi bisa langsung dikontak. Jadi teman-teman nggak perlu harus khawatir kalau misalnya kontaknya hanya nomor telepon kantor gitu, karena kadang-kadang biasanya kalau di telepon kantor hanya sampai ke resepsionis tapi tidak disampaikan ke PIC bersangkutan gitu. Di Katalog Pro kita sudah mengencourage semua brand yang di Katalog Pro untuk mencantumkan PIC-nya. Terima kasih sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Sampai ketemu lagi setelah Lebaran nanti. Jadi kami juga mohon undur diri dan mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di acara program Katalog Pro lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katalog Pro. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bersama kita.